Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Berjumpa lagi kita melalui Sabda Pagi Gemim Sion Winangun di hari ini Selasa 25 April 2023. Bersyukur hari baru Tuhan masih anugerahkan untuk kita nikmati nafas hidup, kekuatan dan sukacita menikmati hadirat Tuhan juga menjadi bagian hidup kita. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita menyiapkan waktu dan kesempatan mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk mengucap syukur dan memuliakan Dia sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Baik. Kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan memuliakan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah Juru Selamat kami, sumber berkat yang telah menganugerahkan kami keselamatan. Tanpa Engkau, segala sesuatu yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini sia-sia adanya. Dan karena itu kami mohon, hadirlah Tuhan dalam persekutuan yang hendak menyembah dan memuliakan Engkau sambil bermohon. Kiranya Engkau menganugerahkan kami hikmat untuk memahami lagi kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Sehingga firman-Mu ini juga boleh menjadi bekal bagi perjalanan hidup yang akan kami lalui di sepanjang hari ini. Supaya Tuhan semakin kami muliakan. Dan karena itu berfirmanlah Engkau, kami sedia menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di hari ini Yohanes 20 ayat 23, demikian bunyinya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap. Demikian firman Tuhan Yohanes 20 ayat 23 yang diberikan tema pada hari ini, nyatakan kesalahan dan ampunilah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sering menyaksikan kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana ada orang yang kadang tidak mau mengalah, melainkan ingin menang sendiri. Pelakunya tidak memandang status sosial. Kadang ini dilakukan oleh orang-orang yang terpandang, punya kedudukan jabatan, punya status ekonomi yang baik. Tapi juga kadang dilakukan oleh mereka yang memiliki status ekonomi yang lemah. Dan tidak heran saudara-saudara, hal itu justru sangat memalukan diri sendiri. Bahkan membuat kehilangan jati diri. Dan mungkin orang itu pada akhirnya lupa diri. Sebagai orang Kristen, seolah-olah memang kata maaf dan mengampuni sudah tabu lagi untuk diungkapkan. Sikap yang egois inilah yang seringkali membuat rasa persaudaraan dan kekeluargaan itu semakin terkikis. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat bacaan kita, Yesus berkata, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, mengampuni adalah sikap seorang pengikut Yesus Kristus yang memaafkan perbuatan salah. Dosa yang melanggar hukum Tuhan kepada orang yang mau bertobat. Kasih menjadi dasar seseorang mengampuni orang lain yang berdosa dan bersalah. Yesus mengajarkan agar kita suka mengasihi dan menyayangi sesama. Maka murid Yesus Kristus yang mengampuni dosa orang, dikatakan oleh Yesus dosanya juga akan diampuni. Namun jikalau kamu menyatakan atau menerangkan ini, menunjuk dan memperlihatkan, mengatakan bahwa dosa orang tetap ada, dosanya juga tetap ada. Yesus Kristus
juga ingin menyatakan bahwa kita harus menyampaikan sesuatu yang benar. Sama seperti diajarkan Yesus Kristus, yaitu katakan ya jika itu ya, dan katakan tidak jika itu tidak. Yesus mengajarkan juga agar kita tidak malu dan segan menyatakan yang salah jika seseorang itu salah dan melakukan kesalahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita diperhadapkan dengan situasi yang serba salah ketika melihat seseorang melakukan kesalahan atau dosa. Kita sering merasa canggung dan segan untuk menegur dan menasehati. Apalagi kepada orang yang jabatannya lebih tinggi, atau kepada orang tua, bahkan kepada teman, mungkin tetangga atau rekan kerja kita. Seringkali kita membiarkan orang lain tetap ada dalam dosanya karena kita segan untuk mengingatkan, menegur. Tapi lewat bagian Alkitab ini kita diajarkan bagaimana harus berani menegur dengan bahasa yang santun dan bisa mengampuni semua orang, serta mengajak mereka untuk hidup saling mengampuni. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa sebenarnya kami manusia, tidak ada satupun yang sempurna di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia lemah, terbatas, dan penuh dosa. Dan kami boleh dilayakkan oleh Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan oleh karena anugerah-Mu, belas kasih-Mu, yang terus memberikan kami pengampunan. Dan karena itu kami diingatkan lagi pada hari ini, bagaimana kami harus hidup saling mengampuni, supaya kiranya kasih yang sudah Engkau teladankan itu boleh menjadi praktek hidup kami, sehingga ada banyak orang juga akan menikmati kasih Tuhan dan hidup saling mengasihi, saling mengampuni, supaya Engkau dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, demikianlah sabda pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom, selamat pagi.